Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari Skinnas. Maka hari ini kita akan bahas tentang kurtosis, ya, tingkat keruncingan dari suatu distribusi data. Ada kurtosis dibagi menjadi 3 ukuran, ada leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik. Leptokurtik adalah bentuk distribusi yang mempunyai puncak lebih runcing dari kurva normal. Nah, di sini frekuensi tertumpuk pada min tidak banyak tersebar, merupakan distorsi dari kurva normal. Sedangkan platikurtik adalah bentuk distribusi yang punya puncak lebih datar dari kurva normal, menunjukkan frekuensi menyebar rata di tiap kelas. Mesokurtik adalah distribusi normal atau kurva normal. Nah, di mana di sini adalah mempunyai puncak antara leptokurtik, ini lepto yang agak runcing, dengan plati yang datar, meso, maka ini adalah distribusi normal dari suatu sebaran data. Untuk menghitung keruncingan kurva distribusi, maka menggunakan nilai momen keempat atau A4 dengan ketentuan jika A4 lebih dari 3, maka distribusinya adalah runcing atau lepto. Jika A4 nya sama dengan 3, maka distribusi normal atau mesokurtik. Jika A4 nya kurang dari 3, maka distribusinya adalah datar atau platikurtik. Untuk mencari A4, ada data yang tidak berkelompok dan berkelompok. Jika data yang tidak berkelompok ada M4 dibagi S pangkat 4. M-nya adalah 1/N kali sigma XI min X bar. Berarti kita akan mencari X barnya terlebih dahulu, rata-rata dari data yang tidak berkelompok. Setelah itu dibagi dengan S4, standar deviasi. Berarti kita akan menghitung standar deviasinya terlebih dahulu, kita mencari X bar, baru setelah itu ketemulah XI min X bar, ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, contoh berikut adalah ada X, di sini kita nyari X bar, ini X bar. Nah, sigma XI per N, XI nya ini jumlah daripada X dibagi N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 350 dibagi 7, maka min atau rata-ratanya adalah 50. Setelah itu dikuadratkan, terus X min X bar, berarti ini X1 dikurangi ini, 20 kurang 50, 40 dikurangi 10, 50. Maka di sini ada min. Setelah itu kita kuadratkan, kita pangkatkan 3, selanjutnya dipangkatkan 4. Karena yang kita butuhkan nanti adalah X min X bar pangkat 4, ketemu 1.960. Bagaimana bentuk distribusinya? Pemenuhan rumus sudah terpenuhi. Di sini ada X kuadrat, kita tadi punya X dikuadratkan, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus standar deviasi. S sama dengan 1/N kali sigma XI kuadrat. Nah, XI kuadrat 20, 300, X kuadratnya 350 dibagi 7, maka ketemu S nya 20. S sudah ketemu 20, maka kita langsung masukkan ke rumus A4, 1/N kali sigma XI min X bar, 1/N, tadi data tidak berkelompok, berarti 1/7 dikalikan XI min X bar, 1.960 dibagi dengan S standar deviasinya 20, maka ketemu 1,75. Ketentuannya tadi, jika A4 kurang dari, jika A4 kurang dari 3, maka distribusinya adalah datar atau platikurtik. Itu untuk melihat
sebaran data, apakah dia berdistribusi normal atau tidak dengan data yang tidak berkelompok. Selanjutnya, kalau kita punya data berkelompok, ada dua cara juga yang bisa digunakan, cara panjang dan cara pendek. Cara panjangnya rumusnya panjang sekali ya, A4 sama dengan sigma FI XI per S pangkat 4, tetap kita akan mencari standar deviasinya terlebih dahulu. Di sini ada FI XI pangkat 4, FI XI pangkat 3, FI XI pangkat 2. Maka untuk pemenuhan rumus, maka kita akan mencari FI XI pangkat 4 dan XI FI pangkat 3, 2, dan 1. Untuk cara pendek, untuk cara pendek rumusnya juga sama panjangnya. Di sini lihat A4 adalah C4C adalah interval, C pangkat 4 dibagi standar deviasi pangkat 4 dikalikan 1/n kali. Nah, ini masih tetap, berarti kita butuh FI DI pangkat 3, pangkat 2, dan pangkat 1. Yang membuat beda dengan cara panjang adalah di sini FI XI. Jika cara pendek, maka kita akan mencari D. DI sama dengan 0, di mana nilai frekuensi yang paling tinggi. Kita perhatikan contoh yang ada di sini, perhatikan pelan-pelan. Di sini kita akan langsung melihat dengan cara shortcut biar lebih efisien. Nah, setelah kita punya angkanya, maka kita akan mencari D1 ini. Nilai yang DI sama dengan 0 mempunyai nilai frekuensi yang lebih tinggi. Jadi ini 20. Maka di sini 0. Ke atas min, ke bawah plus. Satu kebetulan di tengah, tidak harus di tengah. Nah, karena tadi untuk pemenuhan ada FI DI kuadrat pangkat 3, pangkat 4, maka ini kita pangkatkan 2 terlebih dahulu. Kita pangkatkan DI nya pangkat kuadrat, pangkatkan 3, terus pangkatkan 4. Nah, pangkatkan 4, ini yang 4. Baru setelah itu F kalikan D, F kali DI kuadrat, F kali D3, F kali DI pangkat 4, sehingga FI DI kuadrat, FI DI pangkat 3, dan FI DI pangkat 4 jika dijumlahkan maka sigma FI DI pangkat 4. Maka pemenuhan rumus bisa terpenuhi, sehingga angka ini bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus yang ada di ini ya. Kita coba cara shortcut ya. Shortcutnya begini. Oke. Nah, setelah kita punya ini, maka kita coba masukkan tadi S pangkat 4. Maka kita akan mencari standar deviasinya. Standar deviasi juga menggunakan rumus standar deviasi untuk data yang berkelompok. Maka S sama dengan P kali akar FI DI kuadrat per N dikurangi dengan FI DI per N dikuadratkan. Nah, maka di sini P adalah interval, jarak antara angkanya. Nah, FI DI kuadrat, kita langsung melihatnya dari ini. FI DI kuadrat, berarti ini FI DI kuadrat 116, 3, 100. Ini FI DI saja. Oke. FI DI berarti 14, FI DI kuadrat 116 dibagi 50 di akar, kemudian dikalikan 7 kali 7 nya terakhir, maka ketemu standar deviasinya adalah 17,49. Setelah standar deviasi, maka kita akan melanjutkan ke dalam rumus yang aslinya. A4 adalah C pangkat 4 per S pangkat 4. C interval berarti 7 pangkat 4 dibagi tadi standar deviasinya 17,49 pangkat 4 kalikan 1/n kali FI DI pangkat 4. Melihatnya lagi ke sini.
FI DI pangkat 4 berarti ini. Kalau 3 ini, kalau 2 ini, kalau 1 langsung masuk ke rumus untuk penyelesaiannya. Nah, setelah kita masukkan satu persatu, baru setelah itu kita selesaikan. Pelan-pelan saja kita lihat bahwa ada beberapa fungsi matematika yang lebih tinggi harus kita dahulukan. Seperti ini, 6 kali ini kalikan dulu, ini dikalikan, dikuadratkan, baru kalikan 6. Begitu juga dengan ini. Maka satu-satu sehingga nanti posnya sendiri-sendiri ini akan mengurangi tingkat kesalahan yang ada. Maka kita ngelihatnya harus pelan-pelan. Jadi satu-satu, yang ini berarti 1/n FI DI pangkat 3 itu 14,8. Terus ini min 4 kali ya, ditambahkan 6. Nah, ini 6 kali 1/n, terus dikurangi 3. Nah, baru setelah itu ini kurangkan dulu, ini dikurangkan, baru ditambahkan, baru dikalikan dengan 0,447, maka ketemu 5,19. Bagaimana distribusinya? Jika A4 lebih dari 3, maka distribusinya runcing atau leptokurtik. Simpel sebenarnya, hanya butuh ketelitian karena di dalamnya sini ada banyak rumus dan ada banyak angka pecahan yang harus dipecahkan menurut fungsi matematikanya. Itu yang paling penting. Oke, bisa kita pahami ya. Itu adalah materi kita hari ini tentang kurtosis ya. Kita akan ketemu lagi dengan materi yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.